Barang siapa mengenal dirinya, sesungguhnya ia telah mengenal Tuhannya. Saudaraku, sejenak heningkan pikiranmu, tenangkan detak dadamu, lalu izinkanlah kalimat-kalimat ini mengetuk pintu rasa yang selama ini mungkin kamu abaikan. Anggaplah ini bukan sekedar tontonan, melainkan sebuah ajakan, sebuah undangan sunyi untuk ikut tenggelam di dalam lelaku hidup, menyelam perlahan mengikuti arahnya menuju hakikat dari segala asal dan tujuan, sangkan paraning dumadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Sesungguhnya hidup ini tidak bergerak keluar, melainkan masuk ke dalam diri, menuju pusat semesta yang tersembunyi dalam sirnya. Di titik terdalam itulah ada sesuatu yang sejatinya tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata, sesuatu yang tidak bisa disentuh oleh logika dan tidak bisa dijelaskan oleh akal, namun bisa dirasakan oleh pusat kesadaran pada diri kita, yang untuk kali ini kita sebut dengan rasa. Rasa bukan sekedar tentang manisnya gula yang menempel di lidah atau pedihnya luka saat kulit tersayat, bukan pula sebatas air mata yang jatuh karena kehilangan atau tawa yang meledak karena rasa bahagia. Rasa adalah pintu batinmu. Ia adalah pusat cahaya kecil di sebalik kabut gelap yang sering kita abaikan. Rasa adalah bahasa dari dalam. Ia adalah galih atau inti. Ia adalah rasa atau rahasia. Ia adalah cermin yang jernih, tempat segala kebenaran memantul dengan jujur. Ketika kita telah benar-benar menghayati makna daripada rasa ini, niscaya kita akan tahu bahwa hidup ini bukan sekedar perjalanan yang tampak oleh mata, melainkan perjalanan batin yang sunyi menuju rasa yang kian bening, menuju pengenalan yang hakiki tentang siapa kita dan siapa dia. Untuk menganalisa suatu kebenaran, akal memang penting, tetapi akal hanya bisa mengantar kita sampai pada gerbangnya, sedangkan yang membukakan pintunya adalah rasa. Sebab tidak semua hal bisa dijelaskan. Kamu bisa tahu putih itu seperti apa, tapi kamu tidak pernah benar-benar bisa menjelaskan putih kepada orang, maaf, mereka yang buta. Kamu juga bisa mendefinisikan cinta, namun kamu hanya akan benar-benar tahu arti cinta pada saat kamu sendiri yang merasakannya. Dan begitulah hidup ini bekerja, bukan untuk dipahami seluruhnya, tetapi untuk dihayati, dilalui, dan dirasai. Saudaraku, sang sejati, dalam perjalanan menuju diri sejati, ada 4 tahapan utama yang harus kita lalui. Pertama, mengendalikan karsa. Apa itu karsa? Karsa adalah keinginan atau ego yang sifatnya merusak. Tapi di sini bukan berarti menekan hasrat, namun meluruskannya atau mensucikannya. Kedua, menjernihkan cipta. Cipta adalah pikiran yang dipenuhi dengan pamrih, agar ia kembali bening, tidak penuh agenda-agenda semu. Ketiga, menyadarkan jiwa dari kelalaiannya, menggugahnya
dari tidur panjangnya, agar ia kembali mengingat bahwa ia berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Dan yang terakhir, menyentuh rasa pusat keheningan. Rasa yang bukan sekedar emosi, melainkan antena spiritual yang peka terhadap getaran-getaran ilahi. Dari sinilah hidup mulai menjadi ayat yang bisa dibaca. Semesta menjadi kitab, dan setiap detak jantung kita menjadi firasatan daripada ilham sucinya. Orang Jawa menyebutnya rahsa, orang Sufi menyebutnya sir, rahasia terdalam dari jiwa. Dan inilah inti segala pencarian hakikat. Dalam hadis qudsi, Allah telah berfirman, Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu rahasiaku dan akulah rahasianya. Sebuah ungkapan yang makna hakikatnya sesungguhnya sangat mendalam, yang akan membawa kita kepada satu pemahaman agung, bahwa untuk mengenal Tuhan tak perlu pergi jauh, cukup masuk ke dalam dirimu sendiri, ke tempat di mana rasa itu tinggal, dan disitulah engkau akan menjumpainya. Jadi kita kembali kepada titik rahasianya. Dan jika kata rahasia itu telah hilang, lalu siapa yang ada? Itulah yang oleh para leluhur disebut sebagai jati diri, yakni sebuah proses olah rasa yang menuntun pada pertemuan antara aku dan aku, antara hamba dan Sang Maha. Dan pertemuan itu tidak berisik, ia sunyi, ia hening, ia hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah kosong dari dunia, yang hanya dipenuhi oleh cahayanya. Untuk itu, jangan remehkan rasa, sebab rasa bukan sekedar pelengkap. Ia adalah pembuka tirai bagi tabir kebenaran. Jika hidup terasa gelap, mungkin karena rasa di dalam dirimu belum menyala. Jika kamu kehilangan arah, mungkin karena rasa itu telah lama kamu abaikan. Makanya, tenggelamkanlah dirimu, masuklah, selamilah. Sebab kunci dari segala perjalanan ini bukan pada langkah kakimu, tetapi pada getar rasa yang mengikuti arahnya. Dan saat rasamu telah jernih, saat ia menjadi cermin tanpa debu, maka kamu akan melihat dan menyaksikan bahwa hidup ini adalah Dia. Hidup ini adalah aku, ya Hayyu, Sang Hidup itu sendiri. Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.